Bayangkan sebuah negara yang menjadi mercusuar inovasi digital. Dengan konektivitas tercepat dan ekosistem teknologi paling canggih di dunia. Korea Selatan, rumah bagi raksasa teknologi global dan pelopor gaya hidup digital, pernah dianggap sebagai benteng cyber yang tak tertembus. Namun, di tahun 2025, ilusi keamanan itu runtuh, digantikan oleh realitas pahit, pengepungan cyber yang sistematis dan menghancurkan. Ini bukan sekadar insiden, melainkan sebuah peringatan keras bagi setiap entitas, dari korporasi multinasional hingga pemerintah, bahkan individu. Tahun 2025 akan tercatat sebagai tahun bencana siber bagi Korea Selatan. Hampir setiap bulan, negara ini diguncang oleh serangkaian kebocoran data skala nasional yang masif, mengikis kepercayaan publik dan stabilitas ekonomi. Puncaknya terjadi di akhir tahun, ketika dua pilar ekonomi utama, raksasa retail Coupang dan operator telekomunikasi terbesar SK Telecom, secara bersamaan mengumumkan insiden keamanan yang fatal. Total korban gabungan dari kedua insiden ini mencapai lebih dari 50 juta data pribadi. Angka ini setara dengan seluruh populasi Korea Selatan, sebuah statistik yang mengerikan. Secara praktis, hampir setiap warga negara Korea Selatan kini harus menghadapi kenyataan bahwa informasi pribadi mereka telah jatuh ke tangan pihak yang tidak bertanggung jawab. Ini adalah krisis privasi dan keamanan nasional yang belum pernah terjadi sebelumnya. Bagian paling menakutkan dari skandal ini bukanlah pada skala kebocoran datanya, melainkan pada fakta yang terungkap dari investigasi forensik. Para penyerang siber ternyata telah berdiam diri di dalam sistem kedua perusahaan tersebut selama berbulan-bulan, bahkan lebih dari setengah tahun, tanpa terdeteksi. Ini menunjukkan tingkat kecanggihan serangan yang mengkhawatirkan dan kegagalan fundamental dalam mekanisme deteksi keamanan siber. Kasus ini bukan hanya tentang kerugian finansial atau reputasi. Ini adalah pelajaran mahal tentang urgensi penguatan pertahanan siber, pentingnya penilaian risiko yang komprehensif, dan kebutuhan akan kebijakan keamanan yang adaptif. Kita akan membedah skandal yang memaksa CEO perusahaan raksasa ini turun takhta dan mengambil pelajaran krusial untuk masa depan keamanan digital kita. Mari kita mulai dengan Coupang, yang sering disebut sebagai Amazonnya Asia karena dominasinya di pasar e-commerce Korea Selatan. Perusahaan ini dikenal dengan layanan pengiriman super cepat Rocket Delivery yang menjadi tulang punggung gaya hidup modern jutaan warga Korea. Pada November 2025, Coupang merilis pengumuman yang mengejutkan publik. 3 juta informasi pelanggan telah dicuri. Pengumuman ini memicu kemarahan publik yang meluas dan menyebabkan anjloknya harga saham perusahaan. Namun, kemarahan itu memuncak ketika detail teknis dari investigasi forensik terungkap. Pencurian data ini ternyata bukan terjadi di bulan November, melainkan telah berlangsung jauh lebih lama. Para penyerang siber berhasil menyusup ke server Coupang sejak Juni 2025. Bayangkan, selama 5 bulan penuh, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, para peretas bebas keluar masuk sistem Coupang. Mereka leluasa menyalin data sensitif seperti nama lengkap, alamat fisik, riwayat belanja, hingga informasi pembayaran. Sementara tim keamanan IT Coupang sama sekali tidak menyadari adanya pelanggaran. Ini adalah kegagalan deteksi yang monumental. Dalam dunia keamanan siber, periode ini dikenal sebagai dwell time, atau waktu inap penyerang di dalam sistem. Semakin lama dwell time, semakin besar potensi kerusakan dan semakin sulit untuk memulihkan sistem. Kasus Coupang menjadi contoh nyata bagaimana dwell time yang panjang dapat berujung pada bencana. Ini adalah kelalaian yang tidak dapat dimaafkan, menunjukkan kelemahan serius dalam strategi pemantauan dan respons insiden mereka. Akibat tekanan publik yang luar biasa dan tuntutan pertanggungjawaban, CEO Coupang akhirnya mengambil langkah drastis. Dalam sebuah konferensi pers yang disiarkan secara nasional, ia membungkuk dalam-dalam, meminta maaf secara tulus kepada seluruh pelanggan dan masyarakat, lalu mengumumkan pengunduran dirinya seketika. Ini adalah bentuk pertanggungjawaban tertinggi, sebuah harakiri karir yang jarang terlihat di dunia korporat barat, namun menjadi preseden penting bagi para pemimpin bisnis di era digital. Belum reda duka dan kemarahan publik Korea akibat kasus Coupang, berita buruk kedua datang dari sektor telekomunikasi. SK Telecom,
operator seluler terbesar di negara itu, juga mengonfirmasi adanya peretasan masif. Jumlah data pelanggan yang bocor tidak kalah fantastis. 23 juta data pribadi. Mengingat SK Telekom memegang data yang jauh lebih invasif, seperti lokasi real-time, log panggilan, dan riwayat komunikasi, kebocoran ini dianggap jauh lebih serius terhadap privasi individu dan keamanan nasional. Laporan media lokal dengan cepat melabeli tahun 2025 sebagai tahun bencana bagi Korea Selatan. Serangan siber yang terjadi tidak bersifat acak atau sporadis. Sebaliknya, pola serangannya sangat sistematis, terstruktur, dan masif, menunjukkan adanya koordinasi tingkat tinggi. Ini jelas bukan pekerjaan peretas remaja yang sekadar ingin pamer kemampuan. Para penyerang menunjukkan kecerdasan strategis dengan menargetkan infrastruktur kritis, sektor retail untuk data ekonomi dan finansial, serta sektor telekomunikasi untuk data komunikasi dan intelijen. Pola ini menimbulkan pertanyaan besar yang mendesak. Siapa yang memiliki sumber daya, motivasi, dan kemampuan canggih untuk melancarkan kampanye siber yang begitu terkoordinasi dan merusak terhadap sebuah negara maju? Bagi para profesional keamanan siber dan pemimpin bisnis, insiden ini menggarisbawahi pentingnya melakukan penilaian risiko yang berkelanjutan dan komprehensif. Tidak cukup hanya melindungi data finansial. Data komunikasi dan lokasi juga merupakan aset yang sangat berharga bagi penyerang. Kegagalan dalam melindungi infrastruktur telekomunikasi dapat memiliki implikasi yang jauh lebih luas daripada sekadar kerugian finansial, berpotensi mengancam stabilitas sosial dan keamanan nasional. Semua petunjuk dan analisis intelijen mengarah ke satu arah yang tidak terhindarkan, utara. Investigator keamanan dan Badan Intelijen Korea Selatan dengan cepat mengaitkan serangkaian serangan siber ini dengan tetangga mereka yang bermusuhan, Korea Utara. Kelompok peretas yang disponsori negara, seperti Lazarus Group atau Kim Soo-ki, diduga kuat berada di balik layar kampanye siber yang canggih ini. Mengapa Korea Utara menargetkan Kupang dan SK Telekom? Ada dua alasan utama yang menjadi motivasi utama mereka. Uang, finansial. Data pribadi dari 50 juta warga Korea Selatan adalah komoditas yang sangat berharga di pasar gelap siber, dark web. Informasi ini dapat dijual mahal kepada sindikat kejahatan siber atau digunakan untuk melakukan penipuan finansial berskala besar. Dana yang diperoleh dari aktivitas ilegal ini kemudian dapat digunakan untuk mendanai rezim Korea Utara yang sedang menghadapi sanksi ekonomi internasional yang ketat. Ini adalah strategi pencurian siber untuk kelangsungan hidup rezim. Kekacauan, kaos, dan destabilisasi dalam konsep peperangan modern melumpuhkan ekonomi dan menciptakan ketidakpercayaan publik melalui serangan cyber seringkali lebih efektif dan kurang berisiko daripada meluncurkan rudal. Dengan membuat rakyat Korea Selatan kehilangan kepercayaan pada sistem digital mereka, Korea Utara berhasil menciptakan ketidakstabilan sosial, kepanikan, dan keraguan terhadap kemampuan pemerintah mereka untuk melindungi warga. Ini adalah bentuk perang asimetris yang bertujuan untuk melemahkan musuh dari dalam. Fakta bahwa kelompok peretas ini mampu bersembunyi di dalam sistem Kupang selama 5 bulan tanpa terdeteksi menunjukkan tingkat kecanggihan, sophistication, yang setara dengan agen spionase militer. Mereka menggunakan teknik Advanced Persistent Threat, APT, yang dirancang untuk menghindari deteksi dalam jangka waktu lama, mengumpulkan informasi, dan melancarkan serangan pada waktu yang paling strategis. Ini adalah ancaman nyata yang harus dihadapi oleh setiap negara dan organisasi. Kasus Choupang dan SK Telekom di tahun 2025 memberikan pelajaran yang sangat mahal dan krusial bagi semua perusahaan, organisasi, dan pemerintah di seluruh dunia, termasuk di Indonesia. Pelajaran utamanya adalah, pencegahan itu penting, tetapi deteksi itu vital. Banyak organisasi menghabiskan anggaran besar untuk membangun tembok api yang tebal dan sistem pencegahan yang canggih. Mereka bangga dengan pertahanan perimeter yang kuat. Namun, mereka seringkali lupa untuk memasang CCTV dan sistem alarm yang efektif di dalam rumah mereka. Akibatnya, ketika penyerang berhasil menembus pertahanan awal, dan perlu diingat, penyerang yang gigih pasti akan berhasil masuk suatu saat nanti,
Mereka bisa bersembunyi di dalam jaringan, bergerak bebas, dan mencuri data selama berbulan-bulan tanpa terdeteksi. Analogi yang tepat adalah seorang maling yang berhasil masuk ke dalam rumah. Jika tidak ada sistem deteksi internal, maling itu bisa tinggal di ruang tamu, makan dari kulkas, dan tidur di sofa selama 5 bulan tanpa ketahuan, seperti yang terjadi pada Shopang. Ini adalah skenario mimpi buruk bagi setiap kepala keamanan informasi, CISO, dan tim IT. Kecepatan dalam mendeteksi penyusup, time to detect, adalah metrik terpenting dalam keamanan cyber modern. Jika Kupang mampu mendeteksi penyusupan di bulan Juni, mungkin hanya 1.000 data yang bocor, bukan 33 juta. Investasi dalam solusi deteksi dan respons ancaman, seperti SIEM, SOAR, EDR, dan Threat Intelligence, serta pelatihan berkelanjutan untuk tim keamanan, adalah hal yang tidak bisa ditawar lagi. Audit keamanan yang rutin dan mendalam, yang tidak hanya berfokus pada kepatuhan, tetapi juga pada simulasi serangan nyata, red teaming, menjadi sangat esensial. Krisis siber di Korea Selatan adalah panggilan darurat bagi kita semua. Ini menunjukkan bahwa tidak ada entitas yang kebal terhadap ancaman siber yang semakin canggih dan terorganisir. CEO berjatuhan, data rakyat telanjang, dan ancaman geopolitik terus mengintai. Ini adalah medan perang digital yang nyata, dan kita semua berada di dalamnya. Bagi para pemimpin bisnis, ini adalah saatnya untuk mengintegrasikan keamanan siber sebagai inti dari strategi bisnis, bukan sekadar biaya operasional. Pertanggungjawaban atas insiden siber harus menjadi bagian dari budaya perusahaan, dimulai dari level tertinggi. Bagi pemerintah, ini adalah momentum untuk memperkuat kerangka regulasi, meningkatkan kapasitas keamanan cyber nasional, dan mendorong kolaborasi lintas sektor. Bagi profesional IT dan keamanan, ini adalah tantangan untuk terus berinovasi, meningkatkan kemampuan deteksi, dan membangun ketahanan siber yang adaptif. Bagaimana menurut kalian? Apakah CEO di Indonesia harus meniru budaya mundur jika terjadi kebocoran data masif seperti yang terjadi di Korea Selatan? Apakah ini akan mendorong akuntabilitas yang lebih tinggi? Atau apakah kita perlu pendekatan yang berbeda? Tulis pendapat dan analisis kalian di kolom komentar di bawah. Jangan lupa like video ini sebagai bentuk dukungan terhadap privasi data dan keamanan siber, serta subscribe untuk mendapatkan analisis mendalam tentang ancaman dan tren keamanan cyber global lainnya. Mari kita bersama-sama membangun benteng digital yang lebih kuat. Sampai jumpa!